Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau melihat iman kami. Ketika kami menaruh iman dalam setiap perkataan mulut kami, maka itu terjadi dalam hidup kami. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Buat kami mengerti apa yang kami harus lakukan sesuai dengan tuntunan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Iya, silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Wih, lah dahsyat menyala ya. Siapa yang malam ini datang dengan masalah? Angkat tangan. Yang ada masalah angkat tangan. Yang tidak angkat tangan pulang saja. Siapa yang ada masalah? Angkat tangan. Ya, semua ada masalah ya. Kalau ada masalah itu puji Tuhan. Berarti masih hidup. Amin. Bilang kanan kirimu, ada masalah, puji Tuhan. Berarti kau masih hidup. Karena kalau sudah tidak ada masalah berarti sudah mati ya. Selama kita hidup pasti ada. Yang penting jangan cari apalagi masalah buat lo. Ya, jangan saudara ya. Iya, kita percaya bahwa di hidup ini kita akan mengalami yang namanya masalah demi masalah demi masalah. Satu selesai, nggak usah diiringi, nanti saya nangis loh. Duduk saja dengar firman Tuhan. Saudara, ya kadang-kadang masalah itu datang belum selesai, sudah datang lagi lain. Dan kita nggak pernah undang masalah kan? Saudara pernah nggak undang masalah datang? Enggak kan? Bahkan kalau lagi ada masalah, dulu saya kalau ada masalah, saudara saya mikir gitu ya. Kadang sampai malam tuh nggak bisa tidur. Suami saya tuh suka ngomong begini, "Say, enggak usah kau pikir itu masalah." Ya, dia bilang, ya taruh aja masalahmu itu. Kalau orang Jawa bilang, ya selehno masalahmu itu seleh ke pikiranmu ki seleh ke. Letakkan pikiranmu. Saya suka bilang begini, ya saya juga mau meletakkan pikiran saya ini. Kalau bisa disimpan di lemari, disimpan di lemari deh, iya enggak? Ya. Katanya enggak usah dibawa pikiran. Kita nggak mau bawa pikiran, tapi kita nggak bawa pun dia ikut, ya enggak? Ya. Nah di sini kita perlu, saudara, saya tidak tahu hari ini apa yang sedang saudara alami. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang mengalami masalah keuangan, ada yang sedang mengalami masalah keluarga. Ya, tapi porsi kita itu dalam setiap masalah itu kan pasti beda-beda toh. Dan saya percaya Tuhan itu ya memang suka membentuk kita. Kalau kita sudah lulus dalam masalah keuangan, belum lulus dalam masalah kepahitan, mengampuni, nanti dikasih ujiannya. Karena hidup ini adalah ujian, saudara. Ya, makanya hidup ini banyak masalah. Karena memang hidup ini ujian. Kalau banyak cucian itu laundry. Ya toh? Jadi karena memang ujian ya banyak soalnya, banyak masalahnya. Di sekolah kita belajar ujian, semua mata pelajaran harus ada ujian dapat nilai. Kalau hari ini kita lulus mengampuni, ya puji Tuhan kita sudah lulus, berarti kita disakiti orang nggak sakit lagi. Kalau kita belum lulus dalam hal keuangan, kita akan diizinkan mengalami masalah keuangan. Kalau kita sudah lulus masalah keuangan, tapi belum lulus nih dalam hal mengucap syukur, nanti diizinkan lagi. Nanti kalau belum lulus dalam hal sakit penyakit, diizinkan lagi sama Tuhan. Makanya semakin banyak masalahmu, harusnya kita nih semakin bersyukur. Berarti nih ujiannya mulai kita bisa kerjakan nih, dan saya harus lulus dengan nilai yang terbaik. Karena kalau nilainya belum baik, ngulang lagi kita. Ya, kalau sekolah sekarang itu sudah nggak ngulang sih, mau baik atau tidak, pokoknya tetap tamat. Tapi nggak lulus, cuma tamat aja. Ya, nah kita kan nggak mau saudara kita ini tamat tapi nilainya jelek.
Tuhan itu mau kita ini punya nilai yang baik dalam kehidupan, amin. Supaya nanti kita ini punya banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Satu saat ada orang datang, Bu, saya itu kepahitan sama mertua saya itu jahat. Berarti saya bilang, ibu belum lulus dalam hal mengampuni dan mengasihi. Loh, maksudnya ibu, ya terus ampuni, terus kasihi mertuamu. Tapi sudah berkali-kali loh, Bu. Ya berarti belum lulus. Lah saya tahunya lulus bagaimana? Kau itu tahunya lulus kalau kau disakiti mertuamu tapi kau sudah tidak sakit hati, itu kau udah lulus. Amin. Ya, yang tepuk tangan ini berarti mertua-mertuanya galak ini ya. Berarti banyak ini ya. Mertua adalah maut. Bukan ipar adalah maut ya. Ada film toh. Jadi ya kalau kamu masih merasa tersakiti, berarti kamu belum lulus. Lah lulusnya kapan, Bu? Waktu kamu dijahatin, tapi kamu sudah tidak merasa sakit hati. Malah kamu dijahatin mertuamu, kamu kirim dia sate babi. Ya? Ada jemaat yang bilang, oh iya Bu, saya mau begitu, tapi satenya tak kasih sianida. Itu kau pembunuh namanya ya. Jadi saudara, itu baru kau lulus benar. Ya, waktu kau dijahatin sama mertuamu, menantumu, iparmu, lalu mampir di toko duren, anterin dia duren. Yesus berkata, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berkatilah, jangan mengutuk. Ya, kalau ada orang berbuat jahat sama kamu, doakan dan mintalah berkat bagi orang itu. Itu baru kamu lulus. Dan Tuhan bilang, siapa yang mau menjahati kamu terus kalau kamu terus balas dengan baik? Lama-lama dia juga bosan. Karena yang ada di balik manusia itu, yang mencobai kita itu sebenarnya setan. Ya, bukan orang itu, saudara. Nah, masalah demi masalah Tuhan izinkan terjadi itu supaya iman kita ini terlatih. Ya, tapi banyak orang nggak mau, saudara, yang mengalami yang namanya masalah. Banyak orang mau lari, banyak cari jalan pintas. Hidup ini disyukuri saja, dijalani saja. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya. Kalau kau lari berarti hidup adalah pelarian. Capek lari-lari, saudara. Jalani, syukuri, apapun yang terjadi kita belajar bersyukur sama Tuhan. Kalau sudah lulus semuanya, itu pasti indah, saudara. Nah, Yesus itu dalam pelayanannya ketemu orang-orang masalah terus. Satu kali ada satu kisah, ya. Di Lukas 18, Yesus ya berjalan dan dia mengusir roh jahat, ya. Di seberang Galilea ketika dia ketemu seorang yang kerasukan roh jahat. Ya, dan orang itu sudah nggak pakai baju, ya. Jadi orang itu kalau kerasukan roh jahat sampai telanjang, saudara, sudah nggak tahu, ya. Nah, itu sudah, karena yang menempati dirinya itu sudah bukan dia lagi, tapi setan yang mengambil alih. Ya, jangan berpikir kerasukan itu orang yang sudah telanjang di jalan tuh kerasukan. Banyak orang Kristen tuh hari Minggu masih duduk di gereja tapi ternyata sudah kerasukan juga. Lihat kanan kirimu, ada nggak? Ya, kalau kau tidak mampu mengampuni, kau sudah dirasuk setan loh itu. Karena bukan Tuhan lagi yang mengambil alih hidupmu, tapi setan. Pokoknya orang dirasuk setan itu tandanya apa? Dia melakukan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak setan. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, setan itu kayak apa ya? Oh, setan itu ya kerasukan itu gini, dia manifest. Enggak. Kau nggak mengampuni itu kau sudah kerasukan. Tapi masih level tahap awal. Ya, kalau kau teruskan, ya bisa begitu nanti. Lukas 8 ayat 26, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea.
Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu apa? Dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Saking dia sudah dirasuk roh jahat, bahkan dia hilang kendali atas dirinya. Kenapa setan merasuki orang? Karena tidak ada yang mengendalikan. Perlu kita ini hidup dikendalikan oleh firman Tuhan, supaya setan gak bisa ambil alih, karena yang mengendalikan kita tuh Tuhan. Kalau saudara kosong, nah setan suka itu masuk ke tempat-tempat yang kosong. Dia lihat nih orang kosong nih, ya, imannya kosong, apalagi saldonya juga kosong. Nah setan suka itu. Ya, jadi yang orang ini sudah dikuasai, dirasuki setan, hidupnya diambil alih. Sampai setan suruh dia buka baju, dia lari-lari telanjang, udah gila orang ini. Dia sudah tidak bisa pegang kendali atas hidupnya. Kenapa orang dirasuk setan? Karena imannya kosong, hidupnya kosong, hatinya kosong, pikirannya kosong, saldonya kosong. Loh iya saudara, orang kalau imannya kosong, pikirannya kosong. Kalau kau isi dengan firman Tuhan, maka firman yang mengendalikan hidupmu, firman mengendalikan pikiranmu, setan gak bisa ambil alih, karena dia ada pemiliknya. Di ayat ini dikatakan, lalu seorang laki-laki dari kota itu menemui Yesus. Orang gila ini datang menemui Yesus. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama dia tidak berpakaian, dia telanjang dan dia tidak tinggal dalam rumah, tetapi di dalam kuburan. Ya karena sudah setan semua, ya makanya dia tinggalnya di kuburan. Setan bawa dia tidur nyaman, dia di kuburan. Kalau orang normal tidur di kuburan nyaman? Ya kagak lah. Tapi karena setan dalam badannya, ya dia pergi tinggal di kuburan. Karena memang kuburan itu identik dengan Bapak pernah lihat setan di kuburan, Pak? Ya. Jangan sampai juga kau punya pemahaman nanti akhirnya kau jadi takut sendiri. Lama-lama setan lebih rohani dari kau. Ya, lewat di kuburan orang Kristen lihat kuntilanak, teriak, "Setan!" lari terbirit-birit. Kuntilanaknya lihat dia gini, darah Yesus. Jadi lebih rohani siapa? Kasihan deh lu, harusnya kau lihat setan gini, darah Yesus, setannya hilang. Kau orang Kristen tidak lihat setan, lari setan terbirit-birit. Jadi setannya gini, darah Yesus. Karena lihat imanmu itu yang penakut. Orang ini tidur di kuburan tiap malam. Ketika ia melihat Yesus, perhatikan orang gila yang dirasuki banyak setan. Ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Setan tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, anak Allah yang maha. Jadi Alkitab ini luar biasa. Di Alkitab setan juga mengaku bahwa Yesus itu anak Allah. Dia bilang, ya, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Kata-kata ini tidak keluar dari seorang manusia, tapi dari roh jahat yang ada dalam dirinya. Dia bilang, jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Waktu Yesus berkata bahwa keluar kau roh jahat, orang itu memohon, setannya bilang jangan siksa aku. Dan karena setan yang menguasai dirinya, setan ini sering menyeret-nyeret dia, makanya dia dibelenggu oleh keluarganya, oleh penduduk di situ, diikat dengan rantai, tetapi dia putuskan rantai itu. Lalu dia dihalau oleh setan pergi ke tempat-tempat sunyi. Makanya saudara, orang-orang yang suka menyendiri itu setan suka loh. Kau jangan suka-suka menyendiri ya.
Kalau ada masalah cerita ke temenmu, doa sama-sama. Atau dengerin khotbah, baca firman, nyanyi puji-pujian. Jangan pergi menyendiri. Nanti kau jiwamu kosong, setan masuk. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Legion itu artinya banyak roh jahat. Jadi ini memang sudah setan, banyak setan kumpul di situ. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang. Ya, setannya bilang, Tuhan jangan suruh kami masuk ke dalam jurang. Lalu di sana ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Dan setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Setan itu suka tinggal kepada sesuatu yang hidup, yang bernyawa. Makanya mereka minta untuk alihkan kami ke babi. Mungkin itu penyebabnya kita ini tidak boleh banyak-banyak makan. Karena kadang orang kalau sudah makan babi kesetanan juga. Lupa diri makan babi terus, akhirnya kolesterol naik. Nah, ini bahaya saudara ya. Jadi perhatikan, memang setan lebih suka tinggal pada sesuatu yang hidup, yang bernyawa, supaya bisa mengendalikan. Karena setan itu suka mengambil alih saudara. Dan akhirnya Yesus mengabulkan mereka masuk ke babi itu. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Tapi tetap juga terjun ke jurang. Setan yang mengendalikan. Tadinya kan babi-babi itu waktu belum kerasukan setan, mereka kan tidak terjun ke jurang toh. Mereka lagi cari makan. Perhatikan, ketika setan menguasai seseorang atau makhluk hidup, dia akan mengendalikan orang itu. Kenapa orang bisa bunuh diri saudara? Itu bukan dari dia, itu dia dirasuk setan. Dan orang yang bunuh diri itu biasanya karena ada masalah. Waktu dia hadapi masalah, dirinya kosong, menyendiri, putus asa, kosong, setan masuk. Ketika setan masuk, setan yang mengambil alih hidupnya, lompat dia dari apartemen. Kadang orang bunuh orang, dia tidak sadar, setelah mati baru dia bilang, aku tadi tidak sadar bunuh suamiku, waktu sudah mati baru sadar. Karena memang dia diambil alih, dirasuk, dikendalikan. Makanya jangan biarkan dirimu itu kosong, isi dengan firman Tuhan. Ya, akhirnya mati juga, lompat juga ke jurang. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, yang kasihan sih penjaga babi ini. Kenapa juga pas dia ada di situ? Ya, tidak tercatat kerugian babinya berapa sih. Ya. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Ya, mereka cerita saudara. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu. Dia sudah duduk di kaki Yesus. Ia telah apa? Berpakaian dan sudah waras. Kalau setan menguasai orang, orang itu tidak waras. Ya, jadi hati-hati kalau kau mulai tidak waras, marah-marah terus, itu tanda awal dirasuk. Itu, ya. Jadi tolong salam waras. Jangan tidak waras. Dia sudah berpakaian, sudah duduk di bawah kaki Yesus dan mereka menjadi takut. Zaman itu saudara, nggak ada kesembuhan buat orang kerasukan setan kecuali memang Tuhan. Kita masukin orang ke rumah sakit jiwa, itu dia cuma disuntik saraf, dilemahkan supaya nggak ngamuk.
Tapi kalau kuasa Yesus yang memerdekakan, itu dia disembuhkan sampai ke jiwanya. Kita lihat di sini, ketika orang gila ini dilepaskan oleh Yesus, saudara, dan dia ditinggalkan oleh setan itu, orang-orang melihat hidupnya. Ayat 36 berkata, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Ayat 37, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah Yesus ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Mereka jadi takut. Waduh, siapa dia ini? Ya, nanti jangan-jangan kami juga dibinasakan ini. 38, perhatikan ini poinnya, saudara. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu, dia minta sama Tuhan Yesus, Tuhan, perkenankan aku mau menyertai engkau, mau ikut engkau Tuhan. Tapi lihat, Yesus menyuruh dia pergi. Satu pesan yang Yesus katakan kepada dia apa? 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dia menjadi seorang penginjil yang menceritakan tentang kedahsyatan kuasa Tuhan Yesus. Yang tadinya dia mengalami masalah yang sangat rumit dan berat, gila karena dirasuk oleh setan, bahkan mungkin keluarganya pun sudah angkat tangan menyerah. Dirantai, dipasung, tetap lolos karena setan itu punya kekuatan yang dahsyat atas dia. Tapi kemudian masalah berubah menjadi berkat ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, satu tujuannya, supaya engkau mengalami pemulihan, dan Tuhan mau engkau pergi untuk memberitakan kebaikan Tuhan itu, dan engkau menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin, saudara. Untuk kemudian membawa orang lain datang kepada Yesus. Hadapi setiap masalah di hidupmu, karena Tuhan mau engkau menjadi jawaban. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan itu akan memberi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan tentang kesaksian hidupmu. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, percayalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jangan pernah batasi Tuhan, tapi mari kita mau percaya bahwa tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan, dan tidak mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau engkau memiliki kuasa yang sama yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita mau jadi orang benar, kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pertama, setan gak berani, saudara, ya, untuk mengambil alih hidupmu. Tapi mari kita tunduk kepada firman Tuhan. Kalau malam ini ada yang merasa mulai dirasuk-rasuk setan, marah-marah gak jelas apa, mari kita berdoa supaya Tuhan bebaskan kita. Percayalah, dalam setiap proses hidup kita, Tuhan itu turut bekerja. Kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian tadi, ya, bahwa tak terbatas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dia tahu setiap proses hidup yang kita jalani, bahkan cara Tuhan itu tidak terduga, saudara, bekerja dalam hidup setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada dalam setiap proses hidup kami, dan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami sangat percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang pada Tuhan, saudara, naikkan pujian ini bersama-sama. Atas tak terbatas
Amin Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Bahkan cara Tuhan memulihkan hidup kami tidak pernah terduga. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami, di setiap langkah hidup kami. Hampiri Tuhan dengan iman saudara. Katakan tak terbatas. Kasih-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Bahkan tak terduga cara Tuhan. Amin Yesus. Yang ku percaya di sela musim hidupku. Datang dalam hadirat Tuhan malam hari ini saudara. Datang hampiri Tuhan. Nyatakan apapun yang malam ini engkau butuhkan dari Tuhan. Dia sanggup melepaskan, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup untuk menjamah kita malam ini. Mari jangan biarkan setan mengambil alih hidup kita. Tapi katakan, Tuhan, biar Engkau yang mengambil alih hidupku malam hari ini. Kami ingin dimerdekakan, kami ingin dipulihkan, kami ingin disembuhkan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin.